Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan dibahas dua bab sekaligus, yakni bab al-hilmu dan bab as-sakha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita memulai, seperti biasa, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk musannif kitab, untuk kegiatan kita di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Kemudian untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, serta untuk kaum muslimin muslimat seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan, rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan langsung dibuka kitabnya, bab al-hilmu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-hilmu, bab yang menerangkan tentang aris, ramah, santun, tidak cepat marah, menahan amarah, itu al-hilmu. Jadi secara bahasa al-hilmu bermakna ramah, santun, tidak marah, tidak cepat marah, menahan amarah, itu al-hilmu ya. Kalau secara istilah menurut kitab Taisirul Khalaq, huwa utawi al-hilmu iku sifatun sifat tahmilu yang mendorong sahibaha orang yang memiliki sifat ala tarkil intiqam untuk tidak membalas menyiksa mimman sangking wong aghdabahu kang nesu man ing sahibal hilmi ma'a qudratihi sertane kuasane sahibal hilmi ala dalika ing atase mengkono-mengkono al-intiqam. Jadi secara istilah al-hilmu adalah sifat yang membawa orang yang memiliki sifat al-hilmu tentunya ala tarkil intiqam untuk tidak balas dendam. Kepada siapa? Kepada orang yang menyakitinya, meskipun sebenarnya sahibal hilmi atau orang yang memiliki sifat al-hilmi ini mampu atau memiliki kuasa untuk balas dendam. Contohnya A sama B. A ini memukul B. B ini sebenarnya kalau mau berkelahi pasti menang. Kemudian kalau mau balas mukul juga bisa. Akan tetapi karena B memiliki sifat al-hilmu, memiliki sifat santun, mampu menahan amarah, akhirnya si B ini lebih memilih diam ataupun tidak membalas, bahkan lebih memilih untuk memaafkan. Itu orang yang memiliki sifat al-hilmu ya seperti itu. Wasababuha utawi sebab-sebab al-hilmu rahmatul juhal, yaitu merahmati atau mengkasihani orang yang bodoh. Jadi merasa sayang, kasihan kepada orang yang bodoh. Awi tarafu atau mengangkat anil musyatamati saking pisu-pisuhan. Jadi yang kedua menghindar atau menjauhi dari cacian makian. Jadi tidak suka kalau saling mencaci dan saling memaki. Oleh karena itu, kalau kita ada di asrama terus teman kita misalnya misuhi atau jancui biasanya, nah sifat kita sebagai orang yang memiliki al-hilmu ya diem gitu, nggih ojo ngoten ya, seperti itu berarti orang yang memiliki al-hilmu gitu ya, bukan malah istilahnya misuhi ganti gitu, misuhi balik gitu, itu nggak boleh ya, kurang baik ini, yang akhirnya nanti malah saling mencaci, saling memaki, saling memisuh. Nah itu berarti orang yang bukan memiliki sifat al-hilmu, bukan orang yang memiliki sifat al-hilmu. Awil istihya'u utawa ngrasa isin, merasa malu, min jazail jawab, saking balas jawab ya. Tadi kenapa merasa malu ya, karena nanti akan dianggap sama saja. Misalnya si A sama si B, si A mukul si B, kalau si B mukul si A berarti kan sama saja dengan si A gitu. Tidak ada bedanya gitu. Karena itu
orang yang memiliki sifat al-hilmu maka lebih memilih untuk diam, tidak membalas, merasa malu kalau misalnya membalas ya. Awit tafadulu atau memberikan keanugerahan maksudnya ya pengampunan, halal musii untuk orang-orang yang berbuat menyakiti. Bukan malah saling membalas atau saling memukul, akan tetapi orang yang memiliki sifat al-hilmu itu malah mengampuni atau memberikan pengampunan kepada orang yang menyakitinya. Au riayatu nikmatin sabiqatin, au riayah atau menjaga nikmatin sabiqah, nikmat yang sudah dahulu, nikmat yang sudah ada, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au makruh atau berdiplomasi. Jadi orang yang memiliki sifat al-hilmu itu banyak berpikir, dalam artian tidak suka terburu-buru, lebih memilih untuk jalur diplomasi, berdiskusi, saling ngomong gitu ya, bukan malah menghakimi sendiri misalnya, bukan malah langsung membalas misalnya kayak gitu, akan tetapi lebih memilih untuk melewati jalur diskusi dan watawakul firasi dan nunggu kesempatan. Watawakul firasi lan nunggu kesempatan. Wadalika lan mengkono wadalika utawi mengkono kabeh sifat-sifat yang di atas tadi atau sifat-sikap yang ada di atas tadi, mulai dari rahmatul juhal, tarafu anil musyatama, istiya'u min jazail jawab, sampai tawakkul firasi, li anna itu sifat-sifat itu semua, li anna krana setuhune at-tarafu anil musyatama menghindar dari bisu-bisuhan atau saling mencaci, saling memaki tadi, min syarafin nafsi iku saking mulyane ati, wa ulul himmati lan luhure cita-cita. Jadi tarafu anil musyatama itu merupakan bagian dari kemuliaan hati kalau misalnya kita bisa melakukannya, dan merupakan bagian dari keluhuran atau ketinggian cita-cita. Kenapa ya? Karena tidak suka permusuhan, tidak suka saling caci memaki, lebih suka damai ini. Wal istihya'a lan ngrasa isin min siyayatin nafsi iku saking kersa ati, wa kamalil muru'ah lan sampurnane keperwiraan atau kewibawaan, kehormatan. Orang yang merasa memiliki malu itu berarti bagian dari menjaga hati dan bagian dari kesempurnaan muru'ah. Muru'ah itu apa kemarin? Kehormatan. Jadi orang yang punya wibawa, orang yang punya hormat, orang yang menjaga hatinya itu merasa malu. Malu itu sebagian dari iman. Kalau malu itu sudah tidak ada, berarti iman itu sudah hilang. Malu dalam artian berarti malu untuk melakukan kejahatan, itu malu untuk berbuat jahat, malu untuk berbohong, itu malu yang seperti itu berarti harus ditahan, tidak boleh dilakukan gitu ya. Maksudnya ya salah penjelasan kayaknya. Maksudnya malu yang seperti itu malu yang bagus gitu loh. Malu yang harus dihindarkan. Malu yang bagus dalam artian malu untuk berbuat jahat, malu untuk berbohong, itu kan malu yang bagus. Malu yang memang benar-benar harus dilakukan. Nah, kalau malu yang tidak boleh dilakukan ya malu ketika teman-teman misalnya ada guru yang nyuruh maju di depan kelas atau nyuruh membacakan ini ketika tugas, itu malu yang enggak boleh, malu yang haram, untuk bahkan haram itu untuk dilakukan gitu. Kayak gitu. Wal istihya'u, saya ulangi, wal istihya'u lan krasa isan min siyayatin nafsi saking menjaga hati, wa kamalil muru'ah lan sempurnane muru'ah. Jadi orang yang punya malu itu merupakan bagian dari menjaga hati dan sempurnane muru'ah. Orang yang punya hormat itu biasanya menjaga perilaku, menjaga tingkah, dan merasa malu kalau melakukan sesuatu hal yang buruk gitu ya. Maka lebih memilih untuk tidak melakukan hal itu. Wari'ayatan ni'mah wari'ayah lan menjaga nikmat yang nikmat minal wafai saking kesetiaan atau loyalitas. Jadi dengan menjaga nikmat itu merupakan bagian dari kesetiaan atau keloyalan gitu ya, setia kawan gitu ya.
wal makro dan berdiplomasi, wa tawaqqu al furasi dan menunggu-nunggu kesempatan, minad dahai iku minad dahai saking kejeniusan, tanda kejeniusan. Jadi berdiplomasi atau sering lebih memilih jalur diplomasi, jalur diskusi, jalur omong-omongan, dan menunggu kesempatan yang bagus gitu ya. Itu merupakan bagian atau tanda-tanda kalau orang itu memiliki kejeniusan atau kecerdikan. Lianna krana setuhune man dhahara wong kang kelihatan jelas ghadabuhu nesu-nesune man qalla mongko sithik apa kaituhu kecerdikane akale. Jadi orang yang sering marah itu menunjukkan bahwasanya akalnya itu rendah atau pendek gitu, cara berpikirnya pendek. Jadi orang yang kelihatannya marah terus berarti kejeniusan atau pikirannya itu tumpul gitu ya. Jadi man dhahara ghadabuhu qalla kaitu sedikit berpikirnya. Jadi orang yang senang marah itu berarti sedikit cara berpikirnya. Qala dawuh sapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitanai ing dalem memuji ahli ilmi wong kang duweni sifat al hilmi. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu iku seneng sapa Allah al hayya wong kang duweni isin al halima lan wong kang duweni sifat al hilmi, wa yubghidu dan membenci al fahisyah perkataan kang Allah al badi'ah dan cabul atau keji ya. Pokoknya dalam hadis ini Rasulullah SAW memuji kepada sahibul hilmi, orang yang memiliki sifat halim, sifat hilmi atau biasa disebut halim ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang yang memiliki sifat malu dan memiliki sifat santun. Wayu begitu dan membenci orang yang berbuat keji dan perkataan kotor. Jadi kalau teman-teman marah, alangkah lebih baiknya ditahan, jangan sampai membalas dendam gitu ya. Kalau disakiti jangan sampai membalas menyakiti, tapi ditahan amarahnya gitu. Kalaupun misalnya nggak bisa, ya pakai wudu gitu ya, karena kemarahan itu datangnya dari setan diciptakan dari api. Nah, supaya api ini padam ya berarti kita buat wudu, kita tenangkan. Kalau misalnya nggak bisa ya diam saja, diam tenang gitu ya. Kalau dalam suatu hadis kalau nggak salah disebutkan mahfudot, kata-kata mutiara gitu ya. Daul ghadaba, obatilah kemarahan bisumti, dengan diam. Jadi udah tenang, jernih pikirannya, bukan baru membalas, bukan baru melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi biar amarahnya tertahan dulu, amarahnya hilang terlebih dahulu gitu ya. Dan jangan suka marah karena awalul ghadab jununun, awal-awalnya marah itu biasanya gila gitu ya. Kalau suami istri, misalnya istri marah sama suaminya, biasanya rumah itu menjadi seperti kapal yang berantakan itu. Bukan berarti saya sudah punya istri, enggak. Biasanya kan seperti itu. Istri mecahin piring, mecahin gelas, kemudian jam, kemudian kaca-kaca semua dipecahin gitu. Kayak orang gila. Karena apa? Ya memang awal mula kemarahan itu biasanya kegilaan. Awalul ghadab junun. Dan akhirnya wa akhiruhu nadamun, dan akhir-akhirnya ya penyesalan itu. Aduh piringku pecah akeh, aduh gelasku pecah akeh, aduh kacaku pecah, akhirnya harus beli lagi kan gitu. Akhirnya menyesal, ngapa aku mau marah gitu. Seperti itu. Jadi lebih baik kita menahan amarah dan menjauhi kemarahan. Dengan cara apa? Ya dengan cara santuy gitu ya. Kemudian sering menjaga wudu ya. Hal-hal yang semacam itu kita biasakan. Kemudian bab yang selanjutnya as-sakha'u, kedermawanan, suka memberi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sakha, kedermawanan, bab yang menerangkan tentang dermawan.
Huwa utawi as-sakha iku badlul mali menyerahkan harta, mengorbankan harta min ghairi mas'alatin tanpa diminta wal istihqaqin dan tanpa menuntut balasan. Jadi dermawan, orang yang namanya dermawan itu adalah orang yang menyerahkan atau mengorbankan, memberikan hartanya kepada orang lain tanpa diminta dan tanpa menuntut balas, menuntut hak gitu. Wa huwa utawi as-sakha iku fadilatun utama mustahsanatun kebaikan. Jadi utama-utamanya kebaikan itu as-sakha wa khoslatun dan tingkah mahmudatun kang terpuji, yang tingkah yang terpuji. Lima kepada sesuatu hal fihi yang dalam as-sakha min irtibatil qulub menyatukan hati mengikat hati wajtimaiha dan menyatukan hati, yang ini yang menyatukan. Minirtibatil qulub mengikat hati wajtimaiha dan menyatukan hati. Jadi sakho dengan sikap atau sifat saling memberi, suka memberi, itu merupakan utama-utamanya kebaikan dan tingkah yang terpuji, perilaku yang terpuji. Kenapa? Karena dengan itu, dengan as-sakha bisa menyatukan hati, mengikat dan menyatukan hati. Orang yang suka memberi itu biasanya lebih dicintai, lebih disukai gitu ya, karena merasa dibantu tentunya gitu ya. Suka membantu berarti ya suka banyak disukai orang. Dalam suatu hadis disebutkan as-sakhiyu, orang yang memiliki sifat sakha disebut sakhiyu. As-sakhiyu qaribun minallah, dekat sama Allah. Qaribun minan nas, dan dekat sama manusia juga gitu ya. Karena apa ya? Karena itu tadi suka membantu. Akhirnya orang yang dibantu itu merasa hutang budi. Jadi harus berbuat baik. Masa orang yang dibantu malah berbuat jelek, kan kurang ajar namanya. Kemudian orang-orang yang melihatnya juga akan merasa senang gitu ya. Oh, berarti merasa akan menemani. Siapa tahu nanti kalau misalnya orang-orang lain yang melihat itu mendapat kesusahan juga akan dibantu gitu ya. Jadi merasa senang, banyak disenangi oleh orang lain gitu ya. Itu maka disebutkan qaribun minan nas wa qaribun minal jannah, ya tentunya qaribun minal jannah, dekat sama surga, wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Sebaliknya orang yang bakhil atau orang yang pelit itu ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh juga dari manusia. Karena apa? Karena kikir. Kalau orang pelit siapa yang mau menemani? Orang pelit siapa yang mau ngancani, istilahnya kan seperti itu. Kemudian ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Kemudian di kalimat selanjutnya disebutkan bahwasanya al jahilu sakhiyu, orang yang bodoh tapi dermawan, ahabbu ilallah, lebih disukai Allah daripada abidum bakhil, min abidim bakhil, daripada orang yang abid, orang yang sering beribadah tapi pelit gitu ya. Kemudian dalam suatu ayat apa saya lupa, Al-Munafikun ayat 10 kalau tidak salah, itu disebutkan bahwasanya laula akhartani min ajalin qarib fa asaddaqa. Kita itu kalau misalnya bisa ditunda kematiannya, kita akan lebih memilih amal bersedekah, lebih memilih untuk mendermakan harta kita gitu, bukan malah amal-amal yang lainnya gitu ya, akan tetapi malah pengen bersedekah kalau misalnya kematian kita ditunda gitu. Kenapa ya? Karena memang manfaatnya besar sekali sedekah itu, apalagi sedekah jariyah. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min talasin sedekatin jariyah. Sedekah jariyah itu pahalanya tidak akan putus meskipun kita meninggal dunia. Sedekah jariyah itu yang kayak gimana? Misal kita memberikan baju gitu ya, yang sederhana aja, memberikan baju kepada orang lain, akhirnya baju itu dipakai, ya sedekahnya akan mengalir terus selama baju itu dipakai gitu. Kemudian misalnya ada, kalau di asrama nih, di musola jamnya mati, membelikan baterai, belikan aja baterainya. Nah itu selama baterai itu dipakai, itu sedekahnya ngalir terus meskipun yang mengasihkan itu meninggal. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman punya paketan atau dapat kiriman, ya silahkan dibagi-bagi gitu ya, jangan pelit-pelit, silahkan dibagi ke teman-teman kamarnya, tetangga kamarnya. Itu akan meningkatkan
sukaan atau kedekatan teman-teman sekalian. Jangan malah diumpetin, disembunyikan sampai busuk gitu, atau mambu, itu nggak boleh. Jadi kalau punya paketan atau kiriman, punya paketan atau misalnya punya kiriman, ya silahkan dibagi ke teman-teman yang lain. Jangan malah disembunyikan di kamar, di lemari gitu sampai lupa kemudian busuk, itu kan jadinya malah mubazir. Kecuali kalau memang benar-benar dibutuhkan dan cuma sedikit gitu ya, jadi dibicarakan. Kalau ada yang minta ya dijelaskan gitu ya, bukan malah sembunyi-sembunyi juga ya, nggak boleh. Kalau yang sembunyi-sembunyi ini jangan ya, seperti itu. Jadi lebih baik dijelaskan. Kalau punya kiriman, dapat kiriman ya dibagi-bagi. Kalau misalnya memang sedikit ya dijelaskan, ataupun ya setidaknya nggak usah dibuka ketika rame gitu ya, kayak gitu. Jadi kita pupuk kembali lagi, atau kita pupuk lagi, kita tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa saling memberi, suka memberi gitu ya, kayak gitu. Kenapa? Nah, ini alasannya. Yang kedua, tadi kan udah mengikat hati dan menyatukan hati. Fayadumu dan agung, mongko agung al-intifa'u apa al-intifa'u manfaate, wa ya'umu dan menyeluruh apa al-irtifa'u manfaat. Jadi manfaatnya agung banget dan menyeluruh gitu ya. Sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan hadis-hadisnya, kemudian ayat-ayatnya, kan manfaatnya banyak banget. Orang yang mendermakan atau suka memberi. Faqad kana maka benar-benar ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti memberikan atau pemberian man sapa wonge la yaksha ora wedi sapa man al faqra ing kefakiran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suka memberi dan bertakut fakir gitu ya. Bahkan dalam suatu riwayat pernah dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau misalnya diminta itu Rasul tidak pernah berkata tidak. Iya, langsung dikasih, iya kasih gitu terus. Wa fil hadis lan ing dalam hadis qala dawuh sapa Jibril, malaikat Jibril. Qala Allah taala dawuh sapa Allah taala hadza tawi iki iku dinun agama. Irtadaituhu kang wis ngridoni ingsun ing agama li nafsi marang ingsun. La yuslihu ora bagus ing agama, la yuslihu ora bagus ing agama illa sahok kejaba wong kang duweni sifat dermawan, wa husnul khuluq ilang wong kang duweni husnul khuluq, kebagusan akhlak. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi agama Islam, dan agama Islam itu tidak ada kebagusan di dalamnya. La yuslihu illa sahok, kecuali dengan orang-orang yang saling memberi, kemudian husnul khuluq dan akhlaknya bagus, mulia, baik akhlaknya. Karena dengan itu juga suka memberi dan kebaikan akhlak itu Islam bisa tersebar. Rasulullah dalam menyebarkan Islam kan juga seperti itu, suka memberi. Bahkan dalam suatu riwayat kalau nggak salah, semoga ini nggak salah ya, silakan nanti di cross check lagi, Rasulullah SAW pernah diminta kambingnya oleh orang-orang non muslim, kemudian Rasulullah kasihkan semuanya, dan akhirnya si orang non muslim ini masuk Islam gitu. Kenapa? Karena tahu Rasulullah SAW dermawan, dan orang muslim non muslim ini yang sudah masuk Islam kemudian ke desanya, kemudian woro-woro bahwasanya suruh masuk ke agamanya Muhammad gitu. Kenapa? Karena Muhammad pun dermawan, suka memberi, orang yang baik gitu ya. Akhirnya ya memang Islam itu harusnya seperti itu, dipenuhi dengan orang-orang yang saling dermawan, saling memberi. Maka dalam salah satu rukun Islamnya ada zakat, diwajibkan untuk zakat. Husnul khuluq dan kebaikan hati, kebaikan akhlak itu juga penting gitu. Banyak itu riwayat bahwasanya orang-orang yang menyebarkan agama Islam itu pasti dengan cara yang santun, tidak dengan cara yang istilahnya teroris lah kalau sekarang itu, radikal gitu ya. Itu enggak dengan cara yang seperti itu, tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut, akhirnya bisa meresap ke hati orang-orang yang belum masuk Islam gitu ya. Fa akrimuhu mongko mulyakno sira kabeh hu ing agama
bihima kelawan loro karone apa yaitu as-sakha dan husnul khuluq mastata'tum selagine kuasa sira kabeh. Intinya seperti ya, kita harus mampu memuliakan agama ini dengan saling memberi, suka memberi, dan dengan kebaikan hati. Jangan sampai orang-orang yang di luar Islam itu malah memandang Islam itu agama yang pelit, agama yang tidak punya istilahnya kebaikan, budi pekerti, luhur gitu. Makanya agak miris kalau kita melihat pejabat-pejabat kita DPR ataupun eksekutif yang banyakkan korupsi malah orang-orang Islam itu malah miris dalam diri kita gitu ya. Semoga kita bisa menjauh dari hal-hal yang kurang baik itu dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memupuk atau menimbulkan sifat dermawan dan al-hilmu yang tadi itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita dapatkan. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, salah penjelasan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa kalau nonton ataupun pas live ataupun mungkin kalian di download gitu ya, itu lebih baik didengarkan secara keseluruhan atau setidaknya sepenggal yang tidak terpotong-potong kalimatnya, takutnya mendapatkan kesalahan dalam menerima itu, takutnya kan seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman di-download ataupun dilihat itu ya sesuaikan gitu ya, jangan sampai dipotong atau wakofnya itu jangan sampai salah lah istilahnya. Gitu aja ya teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ada salah ucap, salah penjelasan, salah memaknai. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.